Ada yang hari ini tidak hadir? Ada. Ya, Pak. Aldina. Oke. Siapa lagi? Sakit. Sakit ini apa? Sakit. Satu lagi? Yunita. Ya. Baik, kita doakan bersama. Mudah-mudahan mereka segera kembali pulih. Ya, bisa belajar lagi bersama kita. Saudara sekalian, pagi hari ini sebelum kita belajar, ya, kita ini merupakan warga negara Republik Indonesia. Oleh karena itu seharusnya kita cinta dan ya menyayangi negara kita Republik Indonesia. Oleh karena itu di sesi kedua ini, kalian kita sebelumnya pernah belajar tentang Pancasila. Kita akan mencoba untuk menumbuhkan kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kenapa begitu? Karena dua-duanya merupakan hal yang penting bagi negara kita. Pancasila itu sebagai dasar fondasi berdirinya suatu negara. Bagi kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan bangunan yang dibangun untuk didirikan di atas fondasi atau dasar negara. Jadi dengan demikian, Undang-Undang Dasar itu merupakan ya pilar atau dinding untuk mempersatukan kita semuanya, yaitu menjadi hukum yang tertinggi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu tujuan kita belajar tentang Undang-Undang Dasar 1945 agar kita mengetahui apa sih Undang-Undang Dasar 1945 itu, apa manfaatnya bagi bangsa Indonesia, apa manfaatnya bagi kita, isinya apa. Baik, anak sekalian, kita belajar bersama itu ya. Tapi sebelum itu, untuk membangkitkan semangat kita untuk belajar tentang Undang-Undang 45. PPKN? Yes. PPKN? Yes. Ayo diskusi. Semangat. Masyarakat? Maju. Masyarakat? Maju. Ya. Negara? Jaya. Ulangi. Ayo belajar. Ayo. PPKN? Yes. Ya. Diskusi? Semangat. Masyarakat? Maju. Negara? Jaya. Tepuk tangan apa? Baik, anak kalian ya, itu sebagai penyemangat kita biar nggak ngantuk. Ya, ingat-ingat tadi siap saya masuk, ya biar nggak lupa. Untuk selanjutnya, mari kita coba, ya kita coba kita kaji Undang-Undang Dasar 1945 supaya tumbuh kesadaran kita untuk mengkaji, mendalami, sekaligus juga untuk menerapkan, mengamalkan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 plus mengamankannya. Halo. Hai. Hai. Halo. Ini adalah produk pendiri negara. Jadi kalau nanti tidak bisa kita jaga, Undang-Undang Dasar kita boleh jadi nanti bukan ini lagi. Oleh karena itu, ya, ini harus kita pelajari, harus kita pahami, harus kita dalami, harus kita Laksanakan. harus kita Laksanakan. amankan atau kita Jaga. Baik anak sekalian, yang selanjutnya kemarin saya sudah membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Siapa yang
memperoleh tugas untuk mendalami materi yang kelompok A. Tunjuk tangan kelompok A. Tunjuk tangan kelompok A. Bisa salah satu menyampaikan ya hasil kajiannya. Ya, sekilas saja mungkin dalam 4 sampai 5 menit. Ayo. Ya, silakan siapa yang mau. Yang mempunyai PPT-nya kemarin silakan dikaca ulang sebentar. Ya, teman-temannya mengingat lagu Bagimu Negeri. Bagimu negeri jiwa raga. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami berjanji jiwa raga kami. Itu lagu satu minta. Kita bela bersama 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, kalian terima kasih. Tepuk tangan dulu. Mumpung masih tepuk, mari kita tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Kita bikin yel ya. Kalau saya bilang ayo belajar, ayo. PPKN, yes. Diskusi semangat. Masyarakat maju, negara jaya. Oke. Ayo belajar. Ya, hasil kajiannya ya sekilas saja mungkin dalam 4 sampai 5 menit. Ayo. Ya, silakan siapa yang mau. Yang mempunyai PPT-nya kemarin silakan dikaca ulang sebentar. Ya, teman-temannya mengingat apa yang sudah dihasilkan oleh kelompok. Ada? Ayo, ayo. Ya. Undang-Undang Dasar. Sebagian hukum dasar yang tertulis, hukum dasar disebut juga konstitusi. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang disebut konvensi. Contoh, pidato Presiden RI tanggal 16 Agustus menyambut HUT RI. Hukum dasar yang tidak tertulis yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Pembukaan memiliki hubungan erat dalam proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga membuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang. Baik, tepuk-tepuk. Ini selanjutnya kita coba dengarkan dari kelompok B paparannya hasil kerja kelompoknya seperti apa. Siapa yang mewakili kelompok B? Ayo, siapa yang mewakili kelompok B? Mana kelompok B? Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
yaitu adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya. Adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyat yang untuk menjamin agar terdapat pola sistem tertentu atas pemerintahan negara. Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan. Undang-undang dasar memiliki sifat sebagai berikut. Tertulis, rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Singkat dan supel. 3. Memuat norma-norma, aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. 4. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Undang-undang dasar bukanlah